Bincang buku berjudul Perjalanan Arya Purwalalana mengelilingi Jawa pada tahun 1860 hingga 1875 di bawah bangunan Menara Syah Badar Kota Lama Semarang, membahas tentang rekam lini masa tentang kehidupan masyarakat di Pulau Jawa pada kala itu. Buku yang diterbitkan oleh Sinar Hidup menceritakan kisah dari Raden Mas Arya Adipati, Candranegara V yang juga seorang Bupati Kudus dan pernah menjabat sebagai Bupati Brebes pada tahun 1880-an. Arya Purwalalana menjadi pelancong pribumi pertama. Usai melakukan perjalanannya, Candranegara V menulis kisahnya dengan nama pena Purwalalana. Perjalanan dimulai dari Salatiga yang terbagi menjadi 4 rute pembabakan. Karya catatan lawatan pertama dalam bentuk prosa dalam Kasanah Kesastraan Jawa Baru. Cerita ini semula ditulis dengan menggunakan aksara Jawa Cita dengan ragam bahasa Jawa Krama, dan buku terbitan bahasa Indonesia ini memberikan laporan pandangan mata yang seolah mengajak pembaca berimajinasi tentang lanskap kultural Jawa pada masa karya ini dibuat. Berikut wawancara Rukardi, penerbit buku Perjalanan Arya Purwalalana. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan Arya Purwalalana ini, seseorang yang mengaku bernama Arya Purwalalana, padahal aslinya itu adalah Raden Mas Arya Candranegara V, Bupati, orang yang pernah menjabat sebagai Bupati Kudus dan Brebes gitu ya, pada medio abad ke-19. Dia melakukan perjalanan itu tujuannya pertama memang dia pengen menulis sesuatu yang berbeda dari zaman itu ya. Jadi kelaziman zaman itu orang Jawa itu kalau menulis itu menggunakan tembang ya, formatnya tembang, puisi gitu. Ada cerita-cerita perjalanan sebelumnya, misalnya seperti Serat Centini pada awal abad ke-19 itu formatnya tembang. Tapi begitu Arya Purwalalana ini menulis, itu dia menggunakan format prosa. Prosa ini karangan bebas. Jadi seperti dia mengadaptasi cerita-cerita perjalanan yang ditulis oleh orang-orang Eropa gitu. Karena si Arya Purwalalana ini atau Candranegara V ini adalah seorang intelektual ya. Dia bergaul dengan orang-orang Belanda, paham bahasa asing, tidak hanya Belanda, konon dia juga menguasai bahasa Inggris, bahasa Perancis dan sebagainya. Jadi ini seorang intelek yang kemudian dia mengadaptasi budaya Barat gitu ya, karena dia hidup dalam budaya hibrida, budaya campuran. Nah, dia pengen menulis sesuatu yang berbeda itu. Di sisi lain dia juga pengen membangun jejaring gitu ya, jejaring dengan pejabat-pejabat yang ditemuinya di daerah-daerah yang dia kunjungi itu, baik pejabat pribumi maupun pejabat Belanda. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Arya Purwalalana? Kan kalau dia datang di Semarang itu dia melihat bahwa masyarakat di Semarang ini sudah lupa dengan bahasa Jawanya dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan sama dia? Ya, dalam buku dia itu? Pengen menceritakan hal-hal baru yang barangkali orang tidak pernah tahu gitu. Meskipun sama-sama hidup di Jawa, kan kebudayaan itu kan berbeda-beda ya. Antara ya Arya Purwalalana menggambarkan antara budaya pesisir dengan budaya pedalaman ya, hinterland itu udah berbeda. Orang pesisir itu lebih lugas, naik guyonan yo, naik nesu gitu. Dia menggambarkan ketika orang pedalaman, dia menemui orang-orang pedalaman ketika marah itu pun masih terlihat seperti orang bergurau gitu. Bagi dia sebagai seorang pesisir, orang pesisiran. Jadi dia ingin menceritakan hal-hal yang baru, yang berbeda. Nah, ketika di Semarang dia juga terkaget-kaget ketika meskipun dia orang pesisir ya, tapi ketika di Semarang itu beda dengan Kudus juga. Dia kan dari Kudus ya. Nah, ketika di Semarang dia melihat ternyata orang Semarang ini sudah tidak seperti orang Jawa pada lazimnya gitu. Orang Jawa itu pakaiannya seperti ini, perempuannya berpakaian seperti ini, ternyata tidak gitu. Kemudian juga dari sisi bahasa, orang Semarang ternyata bahasanya, terutama yang dia temui di sekitar pelabuhan ya, itu sudah bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Mereka yang dia temui itu juga sudah tidak bisa berbahasa Jawa Krama. Bahkan juga tidak bisa unggah-ungguh Jawa itu juga sudah kehilangan.
itu juga dia temui di banyak tempat, ya, di daerah Jawa Timur, ya, di pesisir utara Jawa Timur. Dia menemui di sana warganya itu banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Ternyata itu karena pengaruh kedatangan orang-orang Madura, gitu ya, di beberapa kerisdenan di Jawa Timur bagian utara itu. Berarti tujuannya Arya Lelana menulis ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat ya, agar tidak melupakan bahasa aslinya atau tradisi aslinya atau gimana? Tidak seperti itu sebenarnya, dia hanya ingin memotret zaman, gitu ya. Memotret pada era itu, era yang barangkali berbeda dari era-era sebelumnya. Itu kan era ketika apa namanya ya, pengaruh Barat itu sudah sedemikian masif, gitu ya. Pengaruh Barat terhadap masyarakat Bumi Putra itu sedemikian masif, sehingga terjadi pergeseran budaya, barangkali ada budaya hibrida tadi ya, percampuran antara berbagai budaya itu, sama budaya Barat yang mempengaruhi budaya-budaya lokal. Oke, siap.